Om Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kembali kita bersua di udara ya bersama narasumber yang sudah tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian, Dr. I Ketut Rupawan, MSI, ya, seorang pensiunan guru, seorang ahli elektro, seorang penekun agama. Ya, yang bersangkutan tinggal di Bangli, ya, sudah jauh-jauh datang ke Denpasar, ke studio mini Yuda Triguna Channel. Kalau bukan karena dedikasi orang seusia beliau, mungkin lebih baik ngomong cucu di rumah ya. Para pemirsa yang budiman, kali ini saya akan mencoba membahas tentang bedawang nale. Kita sudah barangkali sering melihat di banyak pelinggih itu dibuat dalam bedawang nale. Lalu apa saja di balik semua itu? Di mana saja itu patut diisi bedawang nale, dan makna apa sesungguhnya yang tersirat di dalam berbagai simbol-simbol itu akan segera dibahas oleh Pak Ketut Rupawan. Pak Tut, ini ada pertanyaan, ada request dari seorang pemirsa kita ya, yang menginginkan Yuda Triguna Channel ini membahas soal bedawang nale. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan bedawang nale? Jurusan. Semua itu aja para pemirsa Yuda Triguna Channel yang berbahagia dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi karena kesempatan yang telah diizinkan untuk mengisi acara ini. Nah, untuk bahasan kali ini kita membicarakan bedawang nale. Nah, konsep bedawang nale ada satu kata yang sebetulnya bisa dipecah jadi dua secara kata dasar, bedawang dan nale atau anale. Menurut Kamus Sanskerta atau Kamus Bahasa Jawa Kuno, bedawang itu artinya kura-kura atau penyu. Nale disebutkan sebagai api ya, atau arti lainnya yaitu satu buluh yang di dalamnya ada lubang semacam kangkung itu dalam Kamus Sanskerta atau Jawa Kuno. Nah, kalau diartikan secara budaya Bali, kebiasaan di Bali, bedawang nale itu adalah kura-kura api atau kurma geni. Nah, ini kura-kura bermoncong api. Nah, itu sudah sangat umum kita lihat di pelinggih-pelinggih tertentu pada suatu pura. Nah, bedawang nale ini digambarkan dengan seekor kura-kura sebagai dasar sebuah bangunan, dililit satu naga atau dua naga. Kadang satu naga, kadang dua naga. Nah, kura-kura yang dililit dua naga atau satu naga ini selalu berada di dasar sebuah pelinggih. Nah, pelinggih apa saja yang patut menggunakan hiasan bedawang nale ini? Ini dari pengamatan saya, Tuh Haji, dari penelitian berbagai tempat suci, buku-buku, cerita, observasi. Nah, ini kita temukan bentuk ukiran bedawang nale ini selalu pada bangunan atau pelinggih yang menunjukkan atau sebagai simbol buana, Tuh Haji. Sebagai simbol jagat. Misalnya
Padmasana. Ya. Terutama Padmasana palih pitu. Minimal palih 5. Nah. Kalau palih 3 biasanya tidak berisik. Atau Padmasana anglayang. Apa itu? Padmasana yang cukup besar, rongnya 3. Nah, itu Padmasana anglayang. Kemudian pelinggih lain yang berisi hiasan bedawang nala adalah pelinggih dasar. Pelinggih dasar menunjukkan itu simbol linggih Ibu Pertiwi. Ya. Atau pelinggih Meru. Nah, ini Meru itu simbol gunung. Ya. Gunung merupakan bisa dikonotasikan sebagai bumi atau jagat raya. Nah, Ya. itu pelinggih-pelinggih yang ada di sebuah pura. Ada juga ornamen bedawang nala ini ditempatkan atau dibentuk pada sebuah pelinggih juga. Ya. Tidak permanen sebagai bangunan, tetapi sebagai usungan. Misalnya jempana atau untuk mengusung ide Sunan. sesuonan. Ya. Ya. Ada jempana yang beratap, memakai bedawang nala. Ada juga yang tidak beratap. Terbuka ya. Ya. Nah, di pihak lain ada bangunan yang disucikan, yaitu badai atau badai yang strukturnya palihannya seperti tadi Padmasana juga memakai bedawang nala sebagai dasarnya, dilengkapi dengan pernak-pernik yang pantas menurut sistem dari bedawang nala itu. Nah, itu bentuk dalam wujud nyatanya. Ya. Nah, sekarang mengapa kita memakai itu? Tentu. Ya, apa landasannya kok kita harus menggunakan bedawang nala di bangunan-bangunan tertentu? Betul. Nah, Ya. dari hasil penelusuran saya, ternyata bagaimanapun kita beragama Hindu tidak lepas dari mitos yang patut kita yakini. Jadi cerita suci. Nah, para pemirsa, mitos itu adalah cerita suci yang disucikan, diyakini mengandung unsur kebenaran. Nah, ini dalam Semerti, ya kitab suci Hindu Semerti, yaitu Adi Parwa. Kitab yang pertama dari 18 parwa itu, Mahabharata, ya. Itu disebutkan ada ketika para dewa dan para raksasa melakukan kerjasama. Ini tumben ini. dalam banyak hal biasanya itu hitam di putih. pertentangan. Ya, pertentangan. Ini malah kerjasama. Nah, ini. Konon kabarnya Dewa Wisnu menyampaikan bahwa untuk mendapatkan tirta amerta, maka para dewa harus berkolaborasi, kerjasama dengan para raksasa. Nah, untuk mendapatkan tirta amerta yang berada di lautan susu. Nah, kerjasama para dewa dengan para raksasa atau sura dengan asura ini menghasilkan suatu kesepakatan akan mengaduk lautan susu, Sirar Nawa itu dengan Gunung Mandara sebagai tongkat pengaduknya. Kemudian supaya bisa berputar harus dililit dengan tali. Tapi tali yang besar itu sulit didapatkan. Maka dimintalah naga Anantaboga di sini untuk melilit Gunung Mandara. Nah, ketika dimasukkan ke dalam lautan ternyata tenggelam atau aja. Nah, tidak bisa dilakukan pengadukan lautan di sini. Maka Dewa Wisnu mengubah berawatara menjadi kura-kura raksasa, menjadi kurma geni. Inilah yang menyangga gunung
Mandara sehingga bisa mengapung di lautan susu Kesir Arnawa. Singkat cerita, para dewa dan raksasa menarik ekor dan kepala naga, para dewa di ekornya, para raksasa di kepalanya, sehingga dari pengadukan lautan ini muncullah bermacam-macam sampah. Kemudian racun juga. Nah, singkat cerita terakhir muncul Tirta Amerta. Nah, Tirta Amerta ini yang artinya tidak merta mati. Orang yang bisa minum Tirta Amerta ini tidak akan mati, alias hidup Pak Haji. Nah, demikianlah cerita singkatnya. Kenapa Bedawang Nala digunakan pada Pelingih yang menyimpulkan Buana Agung. Nah, ini mungkin nanti kita lanjut dengan maknanya. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendapatkan satu mitologi yang bersumber dari Adi Parwa. Parwa pertama dari Astadasa Parwa yang menunjukkan bagaimana para dewa dan raksasa bekerja sama, bukan saling bermusuhan loh. Ya, bekerja sama untuk memutar ya lautan susu ya dengan menenggelamkan Gunung Mahameru, tetapi pada awalnya kemudian tenggelam. Wisnu menjelma menjadi Kurmagni yang menyangga Gunung Mahameru, dan dari sanalah diperoleh Amerta. Ini cerita lama, waktu saya masih kecil sudah terima. Tapi kan anak saya belum ngerti cerita ini, karena ia nggak pernah dengar dari orang tuanya yang sibuk menceritakan hal yang sama. Atau barangkali sebagian dari anak saya tidak membaca kitab Adi Parwa. Saya kira konten ini di sini. Lalu Pak Rupawan, setelah cerita mitologi itu kira-kira maknanya apa ya Pak? Ya, dari cerita ini sehingga kita semua umat Hindu menempatkan Bedawang Nala sebagai simbol alas Pelingih, bangunan-bangunan suci bagi umat Hindu. Terusan. Semua itu aja. Untuk memaknai cerita ini, mitologi ini, cerita suci ini, para pemirsa, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Misalnya, kerjasama antara para dewa dan raksasa. Nah, sebetulnya dua pihak yang bertentangan dikatakan, tapi dalam hal ini sekarang berkolaborasi. Itu tidak beda dengan kedua tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, marilah kita, ini sebuah nasihat di sini tercermin di sini. Bahwa tangan kanan yang dikatakan baik tangan kiri tidak baik dalam tanda kutip. Kalau kita kolaborasikan kerjasama ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, itu satu. Yang kedua, dari hasil pemutaran Mandaragiri oleh para dewa dan para raksasa akan diperoleh Amerta. Awalnya ada sampah, racun, nah yang terakhir Amerta, air kehidupan. Nah, itu adalah cermin bagi kita. Kita hidup di sini, di dunia ini, harus selalu beraktivitas, selalu rajin bekerja. Kreatif. Ya, betul. Menggunakan kedua belah tangan, bekerja, mendapatkan sesuatu hasil, bisa dimakan, kemudian makanan ini menghidupi kita. Itulah Amerta yang sesungguhnya. Nah, ada pepatah bahasa Bali, nasihat orang tua kuno ini, ganggangang si pahe, apang pelengane mekebetang. Nah, ini tutur orang tua zaman dulu. Saya nggak ngerti. Artinya apa? Ini, saya sendiri dulu tidak ngerti itu Haji. Ganggangang si pahe, angkatlah ketiak ini supaya pelipis kita bergerak. Ternyata
maknanya kerjalah dengan baik. Dengan tangan bekerja, ini terangkat. Dapat upah atau makanan, makanan itu kita punya, ternyata pelipis kita bergerak-gerak. Dengan demikian kita bisa hidup. Nah, lebih lanjut, Idu Pedanda Ratu Sidemen yang dari Sanur itu, Demade, menyebutkan dalam sebuah naskah bahwa tonglah karang sawah, karang awake tandurin. Nah, nih konteksnya sana. Kalau kita tidak punya wilayah, sawah, harta benda dan sebagainya, diri sendirilah tanami. Maksudnya, menurut Ditya, kita tidak usah terlalu berpikir bahwa harta benda yang perlu kita simpan, tetapi ilmu lah, pengetahuan lah. Yang itulah yang membawa kehidupan. Setuju. Semua Para pemirsa yang budiman, jadi bedawang nalo memang sebagai simbol dalam mitologi tadi. Tapi yang lebih penting dari itu kita maknai bahwa persatuan, saling memberi dukungan adalah sifat-sifat yang ingin disampaikan oleh mitologi tadi. Bahwa dengan kerjasama, dengan semangat saling memberi dukungan, maka kita akan memperoleh kemajuan. Tidak ada orang yang akan mendapatkan merte kalau tidur saja. Maka untuk mendapatkan merte utama itu Anda harus bekerja. Anda harus kreatif. Anda harus senantiasa peka dengan situasi lingkungan. Semoga apa yang ingin disampaikan dari simbol-simbol yang kadang-kadang kita anggap tidak ada gunanya itu dapat dipahami. Seperti halnya kita mencoba memberikan penjelasan singkat tentang makna bedawang nalo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.